Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Ani menarik napas panjang ketika mobilnya melambat di depan gedung kantor suaminya. Tangan kanannya menahan kantong makanan yang masih hangat, sementara tangan kiri dengan canggung memegang setumpuk dokumen. Perjalanan pagi yang panjang, rapat mendadak, dan urusan rumah tangga membuatnya lelah. Tapi ada rasa tanggung jawab yang menempel di setiap langkahnya. Ini bukan sekadar antar makan siang. Ini adalah simbol perannya sebagai istri dan penopang keluarga, sebuah kewajiban yang ia jalani tanpa banyak pilihan. Begitu ia memasuki lobi kantor Randy, Ani menoleh ke setiap sudut dengan cepat, mencoba menenangkan diri. Randy belum muncul. Tapi beberapa staf menyapanya hangat, menanyakan kabarnya. Ani tersenyum tipis. Tapi di balik senyum itu ada ketegangan yang tak bisa dihapus. Ia selalu merasa seperti berada di ambang batas, antara menjadi pendukung setia dan individu yang ingin dihargai. Menaruh makanan itu di meja Randy, ia melihat secarik catatan kecil yang Randy tulis sendiri. "Terima kasih, sayang. Aku akan makan siang ini dengan perasaan lega." Hati Ani berdebar saat membaca kata-kata itu. Ada rasa hangat, tapi sekaligus ada rasa tak menentu. Ia bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar tulus, atau sekadar kebiasaan yang rutin. Ia tersenyum, tapi senyum itu segera terganggu oleh rasa capek dan kepanikan kecil di hatinya. Ponselnya bergetar di tas, tapi ketika ia meraih, tangan Ani kosong. Panik perlahan merayap. Ponselnya tertinggal di meja Randy. Rasa cemas itu bukan sekadar takut kehilangan kontak. Ani merasa ada ketergantungan yang tak sehat pada setiap informasi yang berasal dari Randy. Kabar rumah, kabar keluarga, bahkan hal-hal yang seharusnya bisa ia kendalikan sendiri. Tanpa ponsel itu, Ani merasa rentan, seperti bagian dari dirinya terlepas dan tertinggal di kantor Randy. Di perjalanan pulang, tiap lampu merah membuat Ani menahan napas lebih lama. Bayangan ponsel yang tertinggal di meja Randy terus berputar di kepalanya. Ia membayangkan Randy membuka ponsel itu, membaca pesan-pesannya, atau, yang lebih menakutkan, membiarkannya terlupakan begitu saja. Jantung Ani berdegup cepat, bukan karena kemarahan, tetapi karena rasa tidak berdaya yang tiba-tiba menekannya. Selama ini, ia selalu merasa aman karena bisa memantau segala hal melalui ponselnya. Kini, tanpa itu, rasa takut mulai merambat. Apakah Randy akan menelepon atau mengabari, atau ia akan menunggu, terjebak dalam ketidakpastian sendiri? Ani mencoba menenangkan diri dengan mengingat alasan ia selalu mengantar makanan ke kantor suaminya. Perhatian, dukungan, bentuk cinta yang ia pahami. Namun, saat itu ia mulai sadar bahwa perasaan lelahnya bukan hanya fisik. Ada lapisan rasa frustasi yang lebih dalam, tersembunyi di balik senyum dan kewajiban sehari-hari. Ia mulai mempertanyakan posisinya dalam hubungan ini. Apakah ia benar-benar dihargai, atau sekadar dianggap sebagai pelengkap yang bisa diandalkan saat nyaman? Di rumah, Ani meletakkan tasnya dengan lembut, tapi tangan dan pikirannya masih gemetar. Ia menatap jendela ruang tamu, menunggu panggilan dari Randy, berharap mendengar suara suaminya. Tapi telepon tetap sunyi. Ani duduk, menundukkan kepala, mencoba meredam kepanikan yang semakin menjadi. Ia merasakan kombinasi rasa takut, kesepian, dan sedikit rasa marah pada dirinya sendiri karena terlalu bergantung pada kepastian dari orang lain. Dalam diam, Ani mulai membuat keputusan kecil, yang terasa seperti risiko besar bagi dirinya. Ia akan kembali ke kantor Randy, bukan untuk menuntut, tapi untuk mengambil ponsel itu sendiri. Itu keputusan yang sederhana. Tapi untuk Ani, ini langkah melawan rasa cemasnya, menghadapi ketidakpastian, dan menegaskan batasannya sendiri. Namun, ada ketegangan yang membayangi langkahnya. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan saat kembali. Rasa takut dan rasa ingin tahu bersatu, membentuk tekanan batin baru yang mendorongnya untuk melangkah keluar lagi ke dunia yang sebelumnya tampak aman, tapi kini dipenuhi ketidakpastian. Dan saat Ani menutup pintu rumah dan menyalakan mobil lagi, jantungnya tidak hanya berdegup karena takut kehilangan ponsel,
tetapi karena sebuah perasaan samar bahwa apa yang ia temui nanti bisa mengubah semuanya. Hati Ani masih berdebar ketika ia menekan pedal gas mobilnya, meninggalkan rumah yang sepi. Bayangan ponselnya yang tertinggal di meja Randy terus menghantui pikirannya. Ia mencoba menenangkan diri, mengulang-ulang alasan kenapa ia harus kembali, sekadar mengambil ponsel, tidak merepotkan siapapun. Namun setiap detik perjalanan terasa menegangkan, seolah ada firasat yang menempel di kulitnya. Napas Ani semakin cepat saat mobil melintasi lobi kantor Randy. Tangannya tidak hanya memegang kantong makan siang yang tersisa, tapi juga pegangan pada rasa aman yang rapuh. Ani melangkah masuk ke kantor dengan hati-hati, menundukkan kepala untuk menghindari pandangan siapapun, berharap Randy tidak melihatnya. Tapi aroma makanan yang ia bawa sendiri, sekarang hangat, beraroma familiar, membuatnya tersentak. Ia mendengar tawa lembut dari ruang kerja Randy, tawa yang tidak seharusnya ia dengar. Rasa penasaran mendorongnya, tapi rasa takut dan cemas membuat langkahnya perlahan. Ketika ia menoleh ke arah ruang kerja Randy, pandangannya seketika membeku. Randy duduk di kursi dengan postur santai, tangan kirinya menopang dagu, tersenyum hangat pada Dinda, sekretarisnya. Dinda, yang sebelumnya hanya terlihat ramah dan profesional, kini duduk begitu dekat dengan Randy, tertawa kecil sambil menatapnya dengan cara yang Ani kenal terlalu intim. Di antara mereka, kantong makanan Ani, yang baru beberapa menit ia letakkan di meja, terbuka. Potongan makanan yang seharusnya menjadi simbol perhatiannya kini dimakan bersama mereka, seolah menjadi bagian dari kemesraan yang Ani tidak mengerti. Jantung Ani terasa tercekat. Suara tawa itu, kontak mata yang terlalu lama, gestur santai mereka, semua membuat darahnya berdesir dan wajahnya memerah. Ia berdiri terpaku, tidak tahu harus menutup mulutnya atau melangkah maju. Ada campuran malu, marah, dan perasaan dikhianati yang menekan dada Ani. Ia ingin berteriak, menghentikan adegan itu, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Hatinya memukul dirinya sendiri. Mengapa aku harus kembali? Mengapa aku membiarkan ini terjadi? Dinda menoleh sebentar. Matanya bertemu Ani. Sekilas, ada kejutan di wajahnya, namun segera diganti dengan senyum yang terlalu polos, terlalu cepat. Ani menangkap nada manipulatif dalam senyum itu, cara Dinda menutupi rasa bersalah dengan kepura-puraan. Itu membuat Ani semakin gusar, menyadari bahwa ini bukan sekadar kecelakaan atau ketidaksengajaan. Ada intensi di sana, sesuatu yang melibatkan kepercayaan yang telah ia berikan pada Randy. Randy menatap Ani sejenak, matanya tampak sedikit terkejut, namun tidak ada rasa bersalah yang terlihat. Sebaliknya, ada gestur defensif yang tipis, seperti mencoba membela diri sebelum Ani sempat bicara. Ani menahan napasnya, mencoba menenangkan diri, menyadari bahwa apapun yang ia lakukan sekarang akan menentukan arah konflik selanjutnya. Ia tidak bisa hanya pergi. Rasa malu dan sakit hati tidak memungkinkan ia menutup mata. Ani melangkah perlahan ke meja, mengambil ponsel dengan tangan yang gemetar. Suasana di sekitarnya terasa menekan, setiap detik seperti menekan dada. Ia bisa melihat cara Randy dan Dinda saling menatap, gestur yang seharusnya hanya dimiliki oleh orang yang memiliki hubungan lebih dari sekadar profesional. Ani menelan ludah, rasa marah dan kecewa bercampur, tapi ia menahannya, sadar bahwa kehilangan kendali akan membuatnya lebih rentan. Saat ponsel itu di tangan, Ani menatap Randy dengan tatapan yang sulit dijelaskan, campuran kesedihan, kemarahan, dan pengkhianatan. Randy mencoba tersenyum, seolah menyalahkan situasi, bukan dirinya. Dinda menunduk cepat, berusaha menghindari tatapan Ani, tapi kehadirannya semakin menguatkan rasa sakit Ani. Ani berbalik dan melangkah keluar. Napasnya masih berat. Ia sadar satu hal, ini bukan sekadar tentang ponsel yang tertinggal. Ini tentang harga dirinya, tentang kepercayaan yang telah dirusak, dan tentang pilihan yang harus ia buat selanjutnya. Di kursi mobil, ia duduk sejenak, memegang ponsel erat di tangan, merasakan rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Tekanan batin baru muncul, rasa takut menghadapi Randy, sekaligus keinginan untuk menegaskan dirinya. Ani menyadari bahwa ia harus mengambil keputusan yang berisiko,
Tapi keputusan itu kini menjadi satu-satunya cara untuk mempertahankan diri. Dengan jantung yang masih berdebar dan napas yang berat, Ani menyalakan mesin mobil, memandang gedung kantor yang kini terasa asing dan penuh ancaman. Ia tahu, langkah berikutnya, bagaimana ia menghadapi Randy dan Dinda, akan menentukan tidak hanya harga dirinya, tapi seluruh arah hidupnya. Tekanan batin itu tidak berkurang. Ia justru menambah beban baru. Ani harus bertindak, dan tindakannya mungkin mengubah segalanya. Ani sampai di rumah dengan langkah berat. Pintu hampir tak terdengar saat ia menutupnya. Ponsel di tangannya terasa seperti benda asing, seolah hanya simbol dari pengkhianatan yang baru saja ia saksikan. Ia duduk di sofa ruang tamu, membiarkan kantong makan siang yang masih setengah terbuka tergeletak di meja. Rasa perih menyebar dari dada ke perutnya, membakar sedikit demi sedikit. Hatinya ingin menangis, tapi ia menahannya. Menangis sekarang rasanya akan memberi Randy dan Dinda kemenangan yang tak pantas. Bayangan senyum Dinda dan cara Randy menatapnya terus terulang di kepala Ani. Ada yang aneh dari Dinda, sekilas polos, tapi ada kilatan manipulasi di matanya. Cara Dinda menunduk saat Ani menatapnya. Cara ia menyusun kata-kata ringan tapi penuh tekanan, membuat Ani merasa tersudut. Ia sadar, ini bukan sekadar ketidakadilan biasa. Dinda tahu bagaimana menimbulkan rasa bersalah sekaligus rasa tak berdaya. Ani menekan wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu, jika ia membiarkan diri hanyut dalam emosi, ia akan kehilangan kendali. Tapi bagian lain dalam dirinya ingin bertindak, ingin menegakkan harga diri yang hancur. Setiap napas terasa seperti perang internal, antara marah dan takut, antara ingin melawan dan ingin menghindar. Ia mencoba menelpon Randy, hanya sekadar mengonfirmasi pesan terakhir yang ia kirimkan, tapi panggilannya tidak diangkat. Detik-detik menunggu nada sibuk itu menambah rasa kecewa Ani. Ia menatap ponselnya, tangan gemetar, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Tidak ada jawaban, tidak ada kejelasan, hanya rasa sakit yang semakin menekan dada. Malam itu, Ani duduk di depan jendela, menatap kota yang berlampu. Ia berpikir tentang semua hal yang selama ini ia serahkan pada Randy. Kepercayaan, perhatian, pengorbanan kecil yang ia lakukan setiap hari. Kini semuanya terasa sia-sia. Ia merasa seperti asing di rumah sendiri, di sisi pria yang seharusnya menjadi pelindung dan pasangan hidupnya. Tiba-tiba ponselnya bergetar, dan pesan masuk dari Dinda muncul. Ani, aku tidak bermaksud seperti ini. Semoga kamu tidak marah. Sekilas, kata-kata itu terdengar polos, bahkan menenangkan, tapi Ani membaca di baliknya. Rasa bersalah yang sengaja dibungkus kemanisan, sebuah tekanan halus yang membuat Ani merasa harus menoleransi. Ia merasakan pusing, seolah dunia menekan dari semua sisi. Ani menutup mata dan menahan napas. Ia sadar ini bukan sekadar pengkhianatan fisik atau emosional. Ini juga tentang cara orang lain memanipulasi perasaan, membuat Ani meragukan diri sendiri. Ia merasa terkunci antara harga diri dan rasa takut. Jika ia menuntut, mungkin ia akan menciptakan konflik yang lebih besar. Jika ia diam, rasa sakit akan semakin dalam. Di tengah malam, Ani berjalan ke dapur, menatap cermin sambil menuangkan air ke gelas. Refleksi wajahnya tampak lelah, mata sembab, bibir terkatup rapat. Di sana, Ani melihat dirinya sendiri, bukan sekadar istri yang setia, tapi juga individu yang masih punya suara, yang harus memilih langkahnya sendiri. Sadar akan hal itu, ia menelan rasa takut dan membuat keputusan kecil yang berisiko. Ia akan menghadapi Randy besok, tapi dengan cara yang berbeda. Tidak menuntut secara langsung, bukan dari kemarahan spontan, tapi dari perhitungan yang menegaskan harga diri dan batasannya. Ani duduk kembali di sofa, memegang gelas air, dan menatap langit-langit. Perasaannya campur aduk, marah, kecewa, takut, dan sedikit lega karena ia menyadari bahwa ia masih punya kendali atas dirinya sendiri. Namun, tekanan batin baru muncul. Menghadapi Randy berarti menghadapi kemungkinan konflik terbuka, risiko memperburuk hubungan, dan rasa malu yang bisa meluas. Dengan napas berat, Ani menatap ponselnya sekali lagi, membaca pesan Dinda yang tampak polos tapi terasa seperti duri di hatinya. Ani tahu,
Apapun yang ia putuskan besok akan menjadi titik awal perjuangannya untuk menegakkan harga diri, dan langkah itu membawa risiko yang belum ia pahami sepenuhnya. Tekanan batin itu menempel erat, membuatnya sadar bahwa malam ini hanya awal dari sebuah pertarungan yang lebih besar, bukan hanya dengan Randy, tapi juga dengan rasa takut, rasa sakit, dan ketidakpastian di dalam dirinya sendiri. Malam itu, Ani duduk termenung di ruang tamu, cahaya lampu meja yang temaram menyorot wajahnya yang lelah. Tangannya memegang ponsel yang baru saja ia ambil dari kantor Randy, namun perasaan lega tidak datang. Malah sebaliknya, kegelisahan semakin menumpuk. Ia bertanya-tanya, apakah ini semua karena dirinya yang kurang memperhatikan Randy, ataukah ini murni pilihan egois suaminya? Pertanyaan itu membuat dada Ani sesak. Ia merasa seperti menimbang kesalahan sendiri dan pengkhianatan orang lain secara bersamaan. Ia menutup mata, mengingat kembali tawa Dinda, senyum Randy yang hangat tapi kini terasa menyakitkan, dan cara mereka berbagi makanan yang seharusnya menjadi simbol perhatiannya. Rasa sakit itu tidak hanya emosional, itu memengaruhi logika Ani, membuatnya mempertanyakan posisi dirinya sebagai istri sekaligus anggota keluarga. Ia merasa kecil, tersudut, dan bingung harus bersikap bagaimana. Setelah beberapa menit diam, Ani menarik napas panjang. Ada satu hal yang tetap jelas di pikirannya, ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Randy bukan hanya suaminya, tapi juga anak Pak Arif, ayah yang memiliki pengaruh besar atas seluruh perusahaan keluarga. Ia membutuhkan pandangan dan perlindungan ayahnya, bukan sekadar nasihat emosional, tapi juga dukungan praktis. Memanggil Pak Arif bukan sekadar tindakan emosional, ini langkah strategis. Namun, memikirkan itu membuat Ani takut. Pak Arif selalu tegas, dan menghadapi masalah ini berarti membuka kerapuhan dirinya kepada seseorang yang biasanya hanya melihat sisi kuatnya. Esok paginya, Ani mengetuk pintu kantor Pak Arif dengan hati yang berdebar. Suara langkahnya berat, tetapi ada keteguhan di balik itu. Begitu pintu dibuka, ia melihat ayahnya, seorang pria yang selalu tegas namun bijak, tengah membaca dokumen. Pak Arif menoleh, mata tajamnya menyapu Ani sejenak sebelum menyingkirkan dokumen itu. "Ani, ada apa? Kau terlihat gelisah," katanya, nada suaranya campuran antara kekhawatiran dan perhatian. Ani menelan ludah, mencoba menata kata-katanya. "Ayah, aku butuh nasihat." Tentang Randy. Suaranya bergetar, dan ia berhenti sejenak, menyadari betapa sulitnya mengungkapkan pengkhianatan itu tanpa terdengar menuduh secara langsung. Pak Arif mengangguk, menunjuk kursi di depannya. "Duduklah. Ani, ceritakan semuanya. Dari awal, jangan menyimpan apapun." Ani mulai bercerita, dari awal ketika ia mengantar makan siang, sampai melihat Randy dan Dinda berbagi makanan dengan tawa mesra yang membuatnya tercengang. Ia menekankan rasa sakit dan kebingungan yang ia rasakan, bagaimana kepercayaannya terguncang, dan ketakutannya menghadapi situasi ini sendirian. Pak Arif mendengarkan tanpa menyela, sesekali mengangguk perlahan, matanya tetap tajam tapi penuh perhatian. Saat Ani selesai, ada keheningan sejenak. Pak Arif menarik napas, menatap Ani dengan serius. "Ani, aku mengerti rasa sakitmu. Dan kau benar, ini bukan kesalahanmu. Randy harus bertanggung jawab atas pilihannya. Tapi kau harus berhati-hati. Membawa masalah ini ke meja keluarga berarti kita harus siap menghadapi konflik terbuka, bukan hanya emosional tapi juga profesional." Ani merasakan kombinasi lega dan takut. Lega karena ayahnya mengakui ia tidak bersalah, tapi takut karena kata-kata Pak Arif menegaskan risiko yang menunggu. Tekanan baru muncul. Menghadapi Randy melalui ayahnya berarti membuka masalah ini secara resmi. Kemungkinan konflik terbuka akan membuat segalanya lebih sulit. Ani menelan napas, menyadari bahwa ia harus memilih antara membiarkan rasa sakit terus memburuk, atau mengambil langkah yang berisiko namun menegakkan harga dirinya. Pak Arif melanjutkan, "Jika kau ingin, aku bisa menegur Randy di hadapanku, bahkan di kantor. Tapi kau harus siap menghadapi reaksinya. Ini bukan jalan mudah." Ani mengangguk perlahan. Napasnya berat. Ia tahu langkah itu bisa mengubah dinamika keluarga,
membuat konflik menjadi nyata, dan bahkan memperbesar rasa malu dan sakit hatinya. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai muncul, keberanian kecil untuk menegakkan batas. Ia tidak bisa lagi menahan semua ini sendiri, dan meminta ayahnya turun tangan adalah langkah pertama. Sebelum meninggalkan kantor ayahnya, Ani menatap mata Pak Arif. Ada rasa takut, tapi juga tekad samar yang mulai menempel. Ia akan menghadapi Randy, bukan sebagai istri yang tunduk, tapi sebagai Ani yang menuntut keadilan dan harga diri. Tekanan batin itu menempel erat. Ia sadar, langkah selanjutnya adalah langkah berisiko, dan segalanya bisa berubah drastis. Sore itu, Ani duduk di ruang tamu, memandangi cangkir teh yang belum disentuh. Suara langkah Pak Arif di koridor membuatnya menegang. Namun ada sedikit rasa lega. Ia tahu, kehadiran ayahnya berarti tidak semua beban harus ditanggung sendirian. Meski begitu, rasa takut masih menghantui. Konfrontasi dengan Randy masih terasa jauh, menakutkan, dan penuh risiko. Pak Arif masuk dengan langkah tegas. Wajahnya memancarkan kemarahan yang dikendalikan. Ia duduk di seberang Ani, meletakkan tangannya di atas meja dengan tegas. Ani, aku tidak menyangka Randy bisa sampai sejauh ini. Kau tahu aku selalu mempercayai dia, tapi, ini, katanya, suaranya tegang. Ini jelas pengkhianatan terhadapmu dan juga terhadap keluarga. Ani menelan ludah, merasakan campuran lega dan takut. Lega karena ayahnya memahami kesedihan dan keperluannya. Takut karena realitas pengkhianatan ini kini menjadi sesuatu yang harus dihadapi secara langsung. Ia merasa berada di ambang pilihan. Apakah akan menyerahkan semuanya pada ayahnya, atau mencoba berdiri sendiri menghadapi Randy? Tekanan batin itu menekan dada, membuat napasnya sesak. Pak Arif melanjutkan, nada suaranya menahan kemarahan yang masih membara. Aku akan bicara dengan Randy. Tapi kau harus siap. Ani, dia bisa marah, membela diri, dan mencoba memutarbalikkan keadaan. Kau harus tahu batasmu dan menegaskan harga dirimu. Ani mengangguk perlahan. Tangannya menggenggam cangkir teh hingga ujung-ujung jari memerah. Ada rasa lega karena ayahnya tidak hanya mendukung secara verbal, tapi siap turun tangan. Tapi ada pula ketakutan yang tak kalah besar. Menghadapi Randy dengan pengawasan ayahnya berarti membuka masalah ini secara resmi, dan itu bisa memperburuk hubungan mereka atau bahkan mempermalukannya di depan keluarga. Perlahan, Ani menutup matanya dan mengingat kembali adegan di kantor beberapa hari lalu. Tawa Randy dan Dinda, cara mereka berbagi makanan yang ia bawa, senyum manipulatif Dinda, semua itu muncul kembali, membuat hatinya perih. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ani merasa kekuatan mulai muncul. Dukungan ayahnya memberi Ani ruang untuk menyadari bahwa ia bukan sekadar korban, tetapi individu yang bisa menegakkan batas dan harga diri. Pak Arif menyadari perubahan pada Ani. Ia mencondongkan badan, menatap putrinya dengan tegas namun lembut. Ani, kau tidak boleh takut menegakkan hakmu. Tapi ingat, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan dan harga diri. Kau harus siap menghadapi kemungkinan Randy menolak atau membela diri dengan kebohongan. Kata-kata itu membuat Ani semakin sadar. Ia merasa beban emosionalnya meningkat, tapi kini beban itu bercampur dengan rasa tanggung jawab dan kekuatan baru. Tekanan batin itu bukan lagi hanya rasa sakit dan kecewa. Kini ada elemen strategi dan keberanian yang harus ia pilih dengan hati-hati. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya, menghadapi Randy, bukan hanya soal emosinya, tapi juga soal dampak jangka panjang terhadap keluarga dan perusahaan. Ani berdiri perlahan, menarik napas dalam-dalam. Aku siap. Ayah, aku tidak mau diam lagi. Tapi aku juga takut, katanya. Suaranya rendah tapi tegas. Ada kegugupan yang samar, tapi juga tekad yang mulai menempel di tubuhnya. Pak Arif mengangguk, menepuk bahunya. Itu wajar. Rasa takut itu akan membantumu tetap waspada. Gunakan itu, Ani, jangan biarkan rasa takut menguasai. Ani menatap keluar jendela. Cahaya sore menembus tirai. Di luar, kota tampak tenang, tetapi di dalam hatinya, badai emosi masih bergolak. Ia merasakan campuran lega,
takut, dan sedikit kemarahan yang mulai berubah menjadi keberanian. Ani sadar, menghadapi Randy tidak akan mudah, dan langkah pertamanya akan menentukan arah konflik yang lebih besar. Tekanan batin baru muncul. Ia harus memilih cara menghadapi suaminya, antara tindakan langsung yang berisiko atau menunggu kesempatan lain yang mungkin memberi keuntungan lebih besar, tapi memperpanjang rasa sakit. Sambil menatap cangkir teh di tangannya, Ani merasakan tekad kecil menempel. Ia tahu bahwa besok atau lusa, keputusan pertama akan dibuat, langkah berisiko yang bisa mengubah seluruh hubungan dan posisinya di keluarga. Tekanan batin itu tidak berkurang, justru semakin nyata, membuatnya sadar bahwa ia kini berdiri di persimpangan, antara rasa takut dan harga diri, antara ketergantungan dan keberanian. Hari itu Ani duduk di ruang kerjanya sendiri, menatap dokumen yang seharusnya penting, tapi pikirannya terbang ke satu tempat, kantor Randy dan Dinda. Ia tidak bisa menghapus bayangan mereka dari kepalanya. Tawa mesra, senyum yang terlalu intim, dan cara mereka makan makanan yang ia antarkan sendiri. Rasa sakit yang dulu samar kini berubah menjadi nyeri yang tajam, tetapi ada sisi lain yang perlahan muncul, kesadaran bahwa ia tidak bisa lagi diam. Saat Randy masuk ke ruang tamunya tanpa mengetuk, Ani merasakan ketegangan menembus udara. Randy menatapnya dengan mata setengah tegang, setengah defensif, mencoba menebak apa yang ia ketahui. "Ani, kita perlu bicara," kata Randy. Suaranya terdengar datar tapi ada nada cemas yang sulit ia sembunyikan. Ani menelan ludah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia sadar, saat ini ia berada di persimpangan, menghadapi pengkhianatan secara terbuka atau menjaga citra keluarga agar konflik tidak membesar. Randy duduk di kursi. Jaraknya cukup dekat untuk menimbulkan ketegangan. "Aku tahu kau mungkin merasa terguncang akhir-akhir ini," katanya, mencoba tersenyum. Ani melihat senyum itu dan rasa marahnya meledak samar di dada. Tapi ia menahannya. Senyum itu bukan tanda penyesalan, tapi pembenaran. Randy terus menambahkan, "Tapi kau harus mengerti, situasinya. Aku hanya manusia. Dinda hanya rekan kerja, dan ini tidak seperti yang kau pikirkan." Ani menatapnya lama, mencari kejujuran di mata suaminya, tapi yang ia temukan hanyalah defensif dan pembenaran. Hatinya hancur sedikit demi sedikit, dan perasaan marah bercampur sedih menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia ingin menuntut keadilan, ingin menegaskan batasnya, tapi di sisi lain ada rasa takut. Menimbulkan konflik terbuka dengan Randy bisa mempermalukan dirinya di mata keluarga dan merusak reputasi keluarga yang selama ini dijaga. "Randy, kau tahu ini bukan sekadar salah paham." Suara Ani bergetar, tapi ia menahan air mata. "Ini tentang kepercayaan, tentang harga diriku. Aku membawa semuanya ini ke hadapan ayah karena aku ingin keadilan, bukan sekadar menyalahkan." Randy menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu mengangkat bahu seolah ringan hati. "Ani, aku merasa kau terlalu berlebihan. Kita semua punya kelemahan, dan kau tahu aku selalu menepati tanggung jawabku. Jangan biarkan perasaan sesaat merusak semua yang telah kita bangun." Kata-kata itu menusuk Ani, bukan hanya karena ia terasa menyepelekan, tapi juga karena Randy membungkus ego dan pembelaannya dalam logika yang dingin. Ani menunduk, memutar pikirannya. Ia merasakan dilema yang menekan. Jika ia menuntut keadilan secara terbuka, keluarga mungkin akan terlibat, reputasinya bisa tercoreng, tetapi ia akan menegakkan harga diri dan batasnya. Jika ia diam dan menelan sakit ini, ia akan terluka lebih dalam, tetapi citra keluarga tetap terjaga. Tekanan batin itu semakin berat, membuat napasnya sesak dan tangan gemetar. Randy, yang menyadari ketegangan Ani, mencoba meraih tangannya. "Aku minta kau percaya padaku. Aku tidak ingin kau membuat keputusan terburu-buru yang bisa merugikan kita berdua," katanya, suaranya lembut tapi tetap defensif. Ani menarik tangannya dengan cepat, hati-hati menahan emosi yang mulai meledak. Ia sadar, Randy tidak akan mengaku bersalah. Ia harus menemukan cara lain untuk menghadapi pengkhianatan ini tanpa menghancurkan dirinya sendiri. Ani menatap Randy, mengumpulkan keberanian. Ada rasa sakit, tapi juga tekad samar yang tumbuh.
Ia menyadari bahwa menjaga citra keluarga saja tidak cukup, harga dirinya lebih penting, dan ia harus memikirkan langkah-langkah strategis berikutnya. Tekanan batin itu kini semakin kompleks, bukan hanya tentang marah atau kecewa, tetapi juga tentang strategi, keteguhan, dan risiko yang harus diambil. Saat Randy pergi meninggalkan ruangan, Annie duduk terpaku, napasnya berat. Ia menyadari satu hal. Menunggu perubahan dari Randy sia-sia. Ia harus membuat keputusan sendiri. Apakah ia akan menyerahkan masalah ini sepenuhnya pada ayahnya atau mulai menyusun rencana konfrontasi yang lebih terukur? Tekanan batin baru muncul, lebih tajam dari sebelumnya. Annie tahu bahwa langkah berikutnya akan berisiko, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan harga diri dan martabatnya. Di sana, sendirian, Annie menatap tangannya sendiri. Menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang sakit hati, tapi tentang keberanian pertama untuk berdiri, menetapkan batas, dan memilih jalan yang benar meski penuh risiko. Hari itu Annie memasuki kantor dengan langkah hati-hati. Pikiran tentang Randy dan Dinda masih menggelayuti kepalanya seperti bayangan yang tak bisa dihapus. Ia menyadari bahwa menghadapi suaminya sendirian tidak cukup. Perlahan, ia mulai melihat Dinda sebagai bagian dari masalah yang lebih besar. Dinda berdiri di dekat mesin kopi, tersenyum hangat saat melihat Annie masuk. "Annie, aku harap kau tidak terlalu lelah. Semoga semuanya baik-baik saja," katanya. Suaranya ringan tapi menimbulkan getaran di hati Annie. Ada sesuatu dalam senyum itu yang membuat Annie merasa terperangkap, tidak bisa menuntut secara langsung tanpa terlihat berlebihan. Annie menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Aku baik, terima kasih," jawabnya singkat. Namun Dinda melangkah lebih dekat. Matanya menatap Annie dengan cara yang aneh, seolah ingin membaca setiap emosi yang bersembunyi. "Aku tahu kau mungkin merasa tidak nyaman akhir-akhir ini," lanjut Dinda. Nada suaranya lembut tapi terasa manipulatif. "Kau tahu, aku tidak ingin ada yang salah paham. Aku menghargai perasaanmu." Kata-kata itu menimbulkan rasa marah dan frustasi yang bercampur. Annie merasakan tekanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dinda bukan hanya menutupi kesalahan, tetapi juga mencoba menempatkan Annie dalam posisi yang merasa bersalah karena mencurigai sesuatu. Setiap kata, setiap senyum, seolah menyelimuti Annie dalam pusaran psikologis yang menyiksa. Annie menunduk sejenak, mengatur napasnya. Ia tahu, membiarkan Dinda memainkan perasaan ini berarti mengorbankan harga dirinya. Namun, menuntut atau membalas langsung juga bukan pilihan. Itu akan memperlihatkan ketegangan di depan staf lain dan bisa merusak citra dirinya serta keluarga. Tekanan batin itu menekan dada, membuatnya gemetar di ujung tangannya. "Dinda, aku hanya ingin semuanya jelas," kata Annie. Nadanya tegas tapi bergetar. "Aku tidak ingin ada yang disembunyikan, termasuk darimu." Tatapannya lurus ke mata Dinda, mencoba menembus lapisan manipulasi yang terlihat sempurna. Dinda menghela napas ringan, tampak seolah memaafkan, tapi Annie menangkap nada licik yang tersembunyi di balik lembutan itu. "Annie, aku benar-benar tidak ingin kau merasa terganggu. Mungkin kita bisa menyelesaikan ini dengan tenang, tanpa membuat orang lain repot," ucapnya sambil mencondongkan kepala. Matanya menatap Annie seakan menawarkan kompromi yang nyaman tapi sebenarnya menahan kebenaran. Annie merasakan tekanan baru di dadanya. Ia sadar bahwa Dinda mencoba merayu agar Annie diam, agar konflik tidak terbuka. Ada rasa jijik, marah, dan sakit hati yang bercampur. Annie menyadari bahwa manipulasi ini lebih berbahaya daripada pengkhianatan itu sendiri. Ini bukan hanya soal Randy atau Dinda, tetapi soal harga diri Annie dan batas yang harus ia pertahankan. Ia menarik napas panjang, menegakkan punggung, dan merasakan keberanian yang mulai muncul. Annie sadar bahwa diam atau membiarkan Dinda mengendalikan situasi bukanlah pilihan. Ia harus bertindak, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk menegakkan martabatnya sendiri. Setiap detik yang ia biarkan berlalu tanpa tindakan, membuatnya semakin terperangkap dalam situasi yang merugikan dirinya sendiri. "Aku tidak akan membiarkan situasi ini terus seperti ini, Dinda," kata Annie. Suaranya kini lebih mantap. "Ini bukan tentang membesar-besarkan masalah, tapi tentang harga diri.
Aku ingin semua jelas dan adil. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dinda menatap Ani sejenak, matanya menunjukkan kejutan tipis, namun senyum tipisnya tetap menempel. Ia tidak menyerah. Tapi Ani tahu ia telah menyampaikan batas yang tegas. Hatinya berdetak kencang, adrenalin mengalir, tetapi rasa takut kini bercampur dengan kekuatan baru. Ani menyadari bahwa langkah berikutnya harus lebih tegas dan terukur. Setelah Dinda pergi, Ani duduk di kursi, memandang ponsel dan dokumen di depannya. Ia merasakan ketegangan dalam tubuhnya tidak berkurang, justru meningkat, karena kini ia menyadari sepenuhnya bahwa manipulasi Dinda adalah ancaman nyata yang harus dihadapi. Tekanan batin baru muncul, bukan sekadar sakit hati atau kebingungan, tapi juga pertaruhan strategis. Langkah Ani selanjutnya akan menentukan apakah ia bisa mempertahankan harga diri dan martabatnya, atau justru terjebak lebih jauh dalam permainan manipulasi dan kebohongan. Di sana, sendirian, Ani menarik napas dalam-dalam. Ia tahu keputusan pertama untuk bertindak tegas, baik secara emosional maupun strategis, akan berisiko. Namun, bagi Ani, itu adalah satu-satunya cara untuk menegakkan batas dan menjaga diri dari tekanan yang terus meningkat. Tekanan batin itu terasa seperti gelombang yang terus mendesak, tapi Ani mulai belajar menghadapinya dengan keberanian yang tumbuh perlahan. Pagi itu, Ani menunggu di ruang tamu rumah keluarga dengan tangan yang gemetar. Pikiran tentang konfrontasi Randy dan Dinda masih berputar di kepalanya, tetapi ada keteguhan baru yang menempel di hatinya. Ia tahu, langkah Pak Arif hari ini akan menentukan arah konflik selanjutnya, dan mungkin akan mengubah hubungan rumah tangga dan perusahaan keluarga selamanya. Pak Arif memanggil Ani untuk duduk di sofa bersamanya. Wajahnya tampak serius. Garis-garis di dahi menandai ketegangan yang jarang Ani lihat. Ani, aku sudah memanggil Randy ke kantor. Aku ingin menyelesaikan ini dengan cara yang tepat. Tapi kau harus tahu, hasilnya tergantung pada sikapnya, katanya. Ani mengangguk pelan, menelan rasa takut dan marah yang bercampur. Tidak lama kemudian, Randy datang. Langkahnya mantap. Wajahnya menampilkan campuran defensif dan keengganan. Saat Pak Arif mulai bicara, nada tegasnya memenuhi ruangan. Randy, aku tahu apa yang terjadi. Ani memberitahuku tentang sikapmu. Aku menekankan bahwa perilakumu tidak dapat diterima, baik sebagai suami maupun sebagai anak dan pegawai perusahaan keluarga. Randy mengangkat bahu, mencoba menyepelekan situasi. Ayah, aku rasa ini berlebihan. Aku tidak melakukan apapun yang melanggar hukum atau etika perusahaan. Ani mungkin saja terlalu sensitif. Suara Randy datar, tetapi nada itu menusuk Ani lebih dalam daripada kata-kata manapun. Ani menahan napas, merasa nyerinya bertambah tajam, seolah seluruh harga diri dan kepercayaan yang ia miliki pada suami perlahan terkoyak. Pak Arif menatap Randy dengan tajam. Ini bukan soal hukum semata, Randy. Ini tentang kepercayaan, tanggung jawab, dan integritas keluarga. Aku memberimu kesempatan untuk mengakui kesalahanmu, tapi kau menolak. Rasa marah dan kecewa Ani bercampur menjadi satu. Ia menatap suaminya, melihat bagaimana Randy membela diri dan membungkus pembenaran dalam nada yang datar. Bayangan Dinda muncul di kepalanya lagi, senyum manipulatif, cara ia menutupi kesalahan, dan bagaimana ia mencoba memengaruhi Ani agar tetap diam. Tekanan batin Ani meningkat. Ia menyadari bahwa pengkhianatan ini tidak akan berhenti hanya dengan peringatan. Ani merasakan ketegangan di dadanya, tetapi ada keberanian yang perlahan muncul. Ia tahu bahwa langkah drastis perlu diambil. Menuntut Randy untuk dipecat dari perusahaan bukanlah keputusan mudah. Itu akan menimbulkan konflik besar, mengubah dinamika keluarga, dan mungkin memperburuk hubungan pribadi. Namun, membiarkan Randy tetap berada di posisi itu akan mengikis harga diri Ani dan memberikan ruang bagi manipulasi Dinda terus berkembang. Dengan napas berat, Ani menatap ayahnya. Ayah, aku pikir ini sudah terlalu jauh. Jika Randy tetap berada di perusahaan keluarga, aku tidak bisa menjaga harga diriku atau martabat keluarga. Aku ingin dia dipecat. Suara Ani bergetar, tapi tegas.
Tekanan batin yang selama ini ia rasakan, dari rasa sakit, takut, hingga kebingungan, kini dilepaskan dalam keputusan yang berani. Pak Arif menatap Ani sejenak. Matanya menunjukkan campuran kekhawatiran dan rasa bangga. Ani, ini langkah besar. Kau yakin ini yang terbaik? Ani menunduk sebentar, menahan gemetar di tangannya. Aku harus yakin. Tidak ada jalan lain yang bisa membuatku merasa dihormati lagi. Aku harus menegakkan batas dan harga diriku. Ayah. Randy mendengar itu, wajahnya memerah. Mata tajamnya menatap Ani dengan campuran marah dan kebingungan. Ia mencoba membela diri. Ani, kau tidak bisa begitu. Kita bisa menyelesaikan ini tanpa harus ekstrim seperti ini. Namun, Ani hanya menatapnya dingin. Ia tahu, tidak ada pembenaran yang bisa diterima dari tindakan yang jelas merugikan kepercayaan dan martabatnya. Di ruang itu, tekanan batin Ani mencapai puncaknya. Ia merasakan ketakutan akan konflik terbuka, kemungkinan mempermalukan diri sendiri dan Randy, tapi juga dorongan kuat untuk menegakkan harga diri. Ia sadar, langkah berikutnya, mengikuti keputusannya untuk menuntut pemecatan Randy, bukan hanya berisiko, tapi juga mengubah seluruh tatanan rumah tangga dan perusahaan. Sambil menatap ayahnya dan Randy, Ani merasakan adrenalin bercampur dengan rasa sakit dan keberanian. Tekanan batin itu menempel erat. Langkah ini akan menentukan apakah ia mampu mempertahankan martabatnya atau justru terjebak lebih dalam permainan manipulasi dan kebohongan yang selama ini membelenggunya. Malam nanti, ia tahu, pikirannya tidak akan tenang sampai semua konsekuensi dari keputusan berisiko ini mulai terlihat. Kantor keluarga terasa panas lebih dari biasanya. Ani duduk di ruang rapat. Jantungnya berdegup cepat. Napasnya tertahan setiap kali melihat Randy yang berdiri di seberang meja. Rasa sakit, marah, dan takut bercampur dalam dadanya. Ia masih teringat kata-kata ayahnya beberapa hari lalu tentang pentingnya menegakkan harga diri. Namun kini realitas menghadapi Randy secara langsung terasa jauh lebih menekan. Randy menatap Ani dengan mata tajam, seolah membaca setiap emosi yang bersembunyi. Ani, kau tidak bisa begitu saja membawa ini ke ayah. Kau harus mengerti, jika kau memilih untuk membeberkan semuanya, itu akan merusak reputasimu juga, katanya dengan nada yang campuran antara marah dan mengancam. Kata-kata itu menusuk Ani, membuat seluruh tubuhnya kaku. Ia merasakan ketakutan, tapi juga kemarahan yang semakin menggelegak. Ani menelan ludah, menatap Randy tanpa menunduk. Ia merasakan campuran lega dan marah. Lega karena kini kebenaran berada di permukaan dan tidak ada lagi yang tersembunyi. Marah karena suaminya masih mencoba membungkus pembelaan diri dengan ancaman halus. Ia sadar bahwa ketegasan kini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dan harga dirinya. Randy, suara Ani gemetar tapi tegas. Aku tidak takut dengan konsekuensi. Ini bukan tentang mempermalukanmu, tapi tentang menegakkan batas yang jelas. Aku tidak bisa terus dibohongi atau diperlakukan seolah pengkhianatanmu tidak penting. Ia menahan napas sejenak, menatap mata Randy dan merasakan energi yang mulai menegaskan posisinya. Randy mendengus, mencoba meremehkan situasi. Ani, kau terlalu berlebihan. Semua orang bisa salah. Kau sendiri bukankah pernah membuat keputusan yang salah juga? Jangan berpura-pura suci di sini. Nada suaranya dingin dan defensif, seolah mencoba menurunkan keberanian Ani dengan cara memutarbalikkan kebenaran. Ani merasakan darah mendidih di seluruh tubuhnya. Ia ingin berteriak, menuntut jawaban yang tulus, tapi sadar bahwa reaksi spontan bisa merusak posisi strategisnya. Tekanan batin itu menekan dadanya semakin erat. Marah, takut, dan lega bercampur dalam satu titik yang memaksa ia berpikir cepat. Ia sadar, jika ia diam, Randy akan terus mengontrol narasi. Jika ia berbicara sembarangan, ia bisa kehilangan segalanya. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, dan berkata pelan namun mantap, ini bukan tentang siapa yang benar atau salah dalam kesalahan kecil. Ini tentang kepercayaan dan harga diri. Aku tidak bisa membiarkan diriku diinjak lagi. Aku harus tegas, demi masa depanku sendiri.
Kata-kata itu keluar dari mulut Ani dengan kekuatan yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Randy menatap Ani sejenak. Ada kejutan samar di wajahnya, tapi kemudian ia menunduk sebentar, menghela napas, dan mencoba membungkus kekhawatirannya dengan nada dingin. Kalau begitu, kau ingin semuanya menjadi publik? Kau ingin menghancurkan keluarga kita demi ego? Ani menggigit bibirnya, merasakan campuran takut dan marah yang kian menekan. Ia sadar bahwa setiap kata yang ia ucapkan akan menjadi ujian keberanian. Ia menatap Randy lagi, matanya tak tergoyahkan. Ini bukan tentang ego. Ini tentang martabat. Aku tidak bisa lagi menahan semua ini. Jika aku diam, aku yang akan kalah. Suasana ruang rapat sunyi sejenak. Napas Ani masih berat. Tangannya sedikit gemetar di atas meja. Tekanan batin yang ia rasakan tidak berkurang, justru semakin nyata. Ia sadar bahwa langkahnya selanjutnya, meminta ayahnya menindak Randy secara resmi, bahkan hingga ancaman pemecatan, bukan hanya berisiko untuk hubungan rumah tangga, tapi juga bisa memicu konflik besar di perusahaan dan keluarga. Di sana, duduk sendiri di balik meja, Ani merasakan kombinasi baru, dorongan keberanian yang bercampur dengan rasa takut, kesedihan, dan sedikit lega. Ia tahu, keputusan yang akan ia buat bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang arah hidupnya ke depan. Tekanan batin itu menempel erat, membuatnya sadar bahwa langkah berikutnya, tindakan drastis demi harga diri, adalah taruhan besar, tetapi satu-satunya cara untuk memastikan ia tidak kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Ani menatap jendela di belakang Randy, melihat cahaya sore masuk perlahan. Hatinya bergolak, penuh ketegangan dan keberanian sekaligus. Ia tahu, besok atau lusa, keputusan berisiko pertama akan mulai dilaksanakan, dan segala sesuatu yang ia pilih hari ini akan menentukan apakah ia mampu menegakkan martabatnya atau justru terseret lebih dalam permainan manipulasi dan kebohongan. Hari itu Ani berada di kamar kerjanya, duduk di depan laptop dan tumpukan dokumen yang ia bawa dari rumah maupun catatan kecil yang disusunnya sendiri. Setiap detail, mulai dari tanggal, jam, hingga pesan-pesan samar yang pernah ia lihat di ponsel Randy, ia catat dengan cermat. Tekanan batin yang ia rasakan sejak beberapa hari terakhir kini bertambah berat, karena langkah selanjutnya menuntut keberanian yang lebih dari sekadar bicara tegas. Ia menatap layar laptop, mengulang ingatan ketika Randy dan Dinda makan makanan yang dibawanya, tawa mesra yang tak bisa ia lupakan. Setiap kenangan itu terasa seperti pisau yang menusuk hati, tetapi kali ini Ani menyadari bahwa rasa sakit itu bisa menjadi kekuatan. Jika ia mengumpulkan bukti, ia tidak hanya menegakkan harga diri, tetapi juga menyiapkan diri untuk menghadapi Randy secara logis, dengan fakta yang tidak bisa dibantah. Ponsel Ani bergetar. Ada panggilan masuk dari Randy. Ia menahan napas. Jantungnya berdetak kencang. Mengangkat panggilan itu bukan pilihan mudah. Randy selalu bisa mengubah percakapan menjadi cara untuk menyalahkan Ani. Ani, kita perlu bicara. Suara Randy terdengar datar, tetapi ada nada tegang yang membuat Ani sadar ia mulai curiga bahwa Ani mengetahui lebih banyak daripada yang ia kira. Ani menarik napas panjang. Randy, aku rasa kita perlu bicara di tempat yang lebih jelas. Aku ingin semua fakta terungkap sebelum ada keputusan yang diambil. Suaranya terdengar tenang, tetapi ada getaran kecil karena takut menghadapi pembelaan diri dan manipulasi yang akan datang. Randy menghela napas, kemudian tertawa kecil. Fakta? Kau terlalu dramatis. Semua ini hanyalah salah paham. Kau selalu terlalu sensitif. Kau sendiri kadang membuatku merasa tertekan. Ani. Nada Randy menusuk Ani, membuat seluruh luka emosionalnya terbuka kembali. Ia merasa sakit hati karena Randy tidak mengakui kesalahan, malah membalikan tuduhan, mencoba menyalahkan Ani. Ani merasakan kombinasi takut, marah, dan frustrasi. Setiap kata Randy menambah luka yang ia rasakan, tetapi ia juga merasakan sedikit lega. Lega karena akhirnya semua ketegangan ini terlihat jelas. Ia tidak harus lagi bertanya-tanya. Tidak harus lagi menahan perasaan tanpa arah. Tekanan batin meningkat karena Ani menyadari bahwa menghadapi Randy memerlukan bukti konkret dan langkah yang terukur. Dengan napas berat,
Ani menutup panggilan itu dan menatap dokumen di depannya. Ia menuliskan catatan baru, menyusun urutan kejadian secara rinci, termasuk tanggal ketika ia mengantarkan makanan, interaksi dengan Dinda yang mencurigakan, dan sikap defensif Randy yang kerap muncul. Setiap halaman catatan itu membuat Ani merasa lebih siap, tetapi juga semakin sadar bahwa langkah berikutnya adalah risiko yang tinggi. Menghadapkan fakta ini kepada ayahnya berarti konfrontasi terbuka, dan kemungkinan perpecahan keluarga bisa terjadi. Di tengah pekerjaannya, Ani berhenti sejenak, menunduk, merasakan emosi yang bercampur, marah karena pengkhianatan, takut akan reaksi Randy, tetapi juga tekad yang tumbuh perlahan. Ia sadar bahwa harga diri dan martabatnya tidak bisa lagi ditukar dengan kenyamanan atau diam. Setiap langkah yang ia ambil sekarang akan menentukan apakah ia bisa menegakkan batasnya atau justru kehilangan kendali. Sejenak Ani menutup mata, membayangkan konfrontasi dengan Randy di kantor, dengan ayahnya sebagai saksi. Ia tahu bahwa situasi ini akan menjadi titik balik. Jika ia gagal mengatur langkahnya, ia bisa menjadi korban manipulasi emosional dan profesional. Jika ia berhasil, ia menegakkan martabat dan harga diri yang selama ini terus diinjak. Tekanan batin semakin nyata, terasa menekan di dada, menuntut keputusan berani. Ani menarik napas panjang, membuka kembali laptopnya, dan menyalakan rekaman suara serta pesan-pesan yang sudah ia kumpulkan. Ia tahu bahwa langkah berikutnya, menghadirkan bukti kepada ayahnya, adalah tindakan berisiko, tetapi satu-satunya cara untuk memastikan Randy tidak bisa mengelak lagi. Malam itu, sambil menatap layar laptop dan catatan di mejanya, Ani merasakan ketegangan dan keberanian bercampur. Keputusan pertama untuk bertindak tegas akan segera dibuat, dan tekanan batin yang selama ini menumpuk semakin mendesak untuk dilepaskan. Kantor pagi itu terasa berbeda. Bisik-bisik ringan terdengar di sudut-sudut ruangan, tatapan samar yang membuat Ani merasa diawasi. Dinda, dengan senyum manis yang selalu menipu, tampak lebih agresif dari biasanya. Ia melangkah ke dekat Ani dengan langkah perlahan, mata memerhatikan setiap gerakan. Ani, kau tahu, beberapa orang mulai bertanya-tanya tentang sikapmu akhir-akhir ini. Mereka bilang, kau terlalu sensitif, terlalu mudah tersinggung. Katanya, nada lembutnya seolah hanya ingin mengobrol, tapi setiap kata menusuk hati Ani seperti duri. Ani menahan napas, merasakan kombinasi marah dan cemas menekan dadanya. Ia tahu ini bukan sekadar gosip biasa. Dinda sedang mencoba memainkan tekanan sosial untuk melemahkannya. Setiap karyawan yang memperhatikan interaksi ini bisa menjadi saksi atau alat manipulasi. Tekanan batin Ani meningkat, campuran rasa takut kehilangan kendali, dan kemarahan karena Dinda berani menekan dirinya secara psikologis. Tetapi Ani tidak membiarkan emosinya mengambil alih. Ia menunduk sejenak, menarik napas panjang, dan mengingat semua bukti yang telah ia kumpulkan. Pesan, rekaman suara, catatan tanggal dan jam, bahkan interaksi kecil yang menunjukkan pengkhianatan Randy. Setiap bukti itu seperti perisai kecil yang memberinya kekuatan. Ani sadar bahwa ia harus tetap tenang, mengatur strategi, dan tidak membiarkan manipulasi Dinda memengaruhi keputusannya. Dinda, Ani akhirnya berkata dengan suara mantap, aku menghargai pendapatmu, tapi aku tidak akan membiarkan gosip atau tekanan sosial menentukan apa yang benar dan salah. Aku sedang menyiapkan semuanya secara jelas, agar tidak ada salah paham lagi. Kata-kata itu keluar dengan tegas, meski jantung Ani masih berdetak cepat. Dinda tersenyum tipis, namun matanya tajam. Ani, kau pikir dengan semua catatan itu kau bisa menang? Kadang kenyataan di mata orang berbeda dengan apa yang kau lihat sendiri. Jangan terlalu percaya diri, ya. Senyum itu memaksa Ani untuk tetap waspada, menyadari bahwa Dinda tidak akan menyerah begitu saja. Ani menelan ludah, menatap laptop dan dokumen yang menumpuk di mejanya. Ia merasakan tekanan batin yang berbeda kali ini, bukan sekadar sakit hati atau takut menghadapi Randy, tetapi juga kewaspadaan terhadap lingkungan sosial yang bisa dimanfaatkan Dinda untuk melemahkannya. Ia sadar bahwa ia tidak boleh membiarkan tekanan sosial merusak strategi atau emosinya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, dan mengingat kata-kata ayahnya. Menegakkan harga diri bukan berarti harus bertindak terburu-buru,
tapi harus bijaksana dan terukur. Ani mulai merencanakan langkahnya dengan cermat. Bukti yang ia kumpulkan akan disusun secara kronologis, dikemas dengan fakta yang tak terbantahkan, dan disiapkan untuk menghadapi ayahnya tanpa celah bagi Randy atau Dinda untuk memutarbalikkan keadaan. Sore itu, Ani duduk sendiri di meja kerjanya. Ia menyalakan kembali rekaman suara Randy dan Dinda, memeriksa ulang pesan-pesan, dan mencatat setiap detail yang bisa menguatkan posisinya. Setiap lembar catatan yang ia tulis membuatnya sedikit lega, tetapi juga semakin sadar bahwa langkah selanjutnya akan sangat berisiko. Tekanan batin tidak berkurang. Sebaliknya, ia terasa menumpuk karena Ani tahu bahwa menghadapi Randy dan Dinda bukan hanya soal bukti, tetapi juga soal strategi menghadapi psikologi mereka dan bagaimana reaksi orang-orang di sekelilingnya. Saat Ani menutup laptopnya, ia merasakan dorongan baru, keberanian yang bercampur dengan kewaspadaan. Ia tahu bahwa langkah berikutnya, menyusun bukti untuk diserahkan kepada ayahnya, bukan sekadar tindakan praktis, tetapi juga keputusan berisiko tinggi. Jika salah langkah, gosip Dinda atau defensif Randy bisa menyerang posisinya, merusak reputasi, atau bahkan membuatnya terjebak dalam situasi yang lebih sulit. Ani menatap jendela di belakang mejanya. Cahaya sore masuk lembut ke ruang kerja. Tekanan batin itu terasa seperti gelombang yang siap menghantam kapan saja. Tetapi Ani mulai belajar menyeimbangkan ketakutan, kemarahan, dan kecerdikannya. Ia tahu bahwa keberanian dan bukti adalah satu-satunya jalan untuk bertahan. Dan malam itu, sambil memandangi dokumen-dokumen yang tersusun rapi, Ani menyadari bahwa langkah pertama menuju konfrontasi nyata dengan Randy dan Dinda sudah di depan matanya. Tindakan berisiko yang akan menentukan harga diri dan masa depannya. Pagi itu Ani duduk di ruang kerja ayahnya, Pak Arif, dengan tumpukan dokumen dan catatan yang ia susun rapi. Napasnya masih berat dari perasaan campur aduk antara takut, marah, dan gugup. Namun ada rasa tekad yang mulai menguat di dadanya. Ia tahu, hari ini adalah momen krusial. Menyampaikan bukti yang telah dikumpulkannya, menghadapi suami dan sekretarisnya, serta menghadapi risiko besar dari keputusan yang akan ia ambil. Pak Arif menatap Ani serius. Garis wajahnya menegaskan ketegangan, tetapi juga ada rasa bangga yang samar. Ani, kau sudah menyiapkan semuanya? Tanyanya, suaranya dalam tapi jelas menunjukkan kepedulian. Ani mengangguk. Tangan sedikit gemetar saat ia menyerahkan dokumen, rekaman, dan catatan kronologis yang telah ia buat. Semua yang aku bisa kumpulkan. Ayah, aku ingin semuanya jelas dan terbuka, jawab Ani, mencoba menenangkan suara yang gemetar. Pak Arif membuka dokumen itu perlahan, membaca setiap catatan dan pesan, mendengarkan rekaman yang Ani siapkan. Wajahnya berubah dari serius menjadi muram, lalu terselimuti kekecewaan yang mendalam. Randy, kau telah menyalahgunakan kepercayaan keluarga, ucapnya dengan nada berat setelah beberapa menit, seolah kata-kata itu menelan ruang seisi kantor. Ani merasakan sedikit lega, tetapi juga ketegangan baru muncul. Bukti telah diterima, namun akibatnya bisa menghancurkan hubungan yang selama ini ia kenal. Rasa sakit yang Ani rasakan selama ini perlahan berganti dengan kekuatan baru. Setiap catatan yang diterima Pak Arif adalah pengakuan bahwa ia tidak salah, bahwa rasa curiga dan sakit hatinya bukan halusinasi. Ani menarik napas panjang, menatap ayahnya, dan merasakan energi untuk menentukan batas dan harga dirinya sendiri mulai menguat. Ia tahu, ia tidak bisa lagi diam atau membiarkan manipulasi Dinda dan pengkhianatan Randy berlanjut. Pak Arif menutup dokumen itu, menatap Ani dengan tatapan lembut tapi tegas. Ani, kau telah melakukan hal yang tepat. Ini bukan hanya soal perusahaan, tapi soal martabat dan kepercayaan dalam keluarga. Aku mendukungmu, tapi kau harus siap menghadapi konsekuensi emosional dari keputusan yang akan kita ambil. Ani mengangguk perlahan. Ia merasakan ketegangan di dadanya masih ada, tetapi rasa takutnya mulai berubah menjadi keberanian. Ia sadar bahwa langkah berikutnya, menghadapi Randy dan meminta pertanggungjawaban nyata, adalah risiko yang harus diambil demi harga diri dan masa depannya sendiri. Tekanan batin itu kini bercampur dengan rasa percaya diri baru. Ia tidak lagi sekadar korban manipulasi, tetapi pihak yang bisa menegakkan batas dan kebenaran.
Saat itu Randy memasuki ruang kerja. Ekspresinya datar namun matanya tajam. Ia menyadari perubahan suasana, melihat Annie dan ayahnya duduk dengan dokumen yang tebal di antara mereka. Apa ini? Semua ini? Annie, kau terlalu berlebihan, kata Randy. Suaranya datar tapi ada nada defensif yang jelas. Annie menatapnya langsung. Matanya tak tergoyahkan. Ini bukan soal berlebihan, Randy. Ini tentang kepercayaan dan batas yang telah kau langgar. Aku tidak bisa lagi membiarkan diriku diperdaya atau dimanipulasi. Fakta ada di sini, dan ayah telah melihatnya. Suaranya tegas, meski ada getaran tipis dari sisa ketegangan yang masih menempel di dadanya. Randy mendengus, mencoba tersenyum, tapi Annie bisa melihat kegelisahan di matanya. Ia tahu, manipulasi yang biasanya berhasil kini tak lagi cukup untuk menekan Annie. Annie merasakan kekuatan baru dari pengakuan ayahnya dan fakta yang ia bawa. Tekanan batin yang sebelumnya menghimpitnya perlahan berubah menjadi energi untuk menegakkan batas, walau langkah berikutnya sangat berisiko. Pak Arif menatap Randy, suaranya berat tapi tegas. Randy, aku ingin kau mengerti, kepercayaan yang kau rusak bukan hanya milik Annie, tapi juga milikku dan keluarga. Kita akan mengambil langkah tegas. Aku berharap kau bisa menerima konsekuensinya. Annie duduk tegak, merasakan campuran lega dan tegang di dadanya. Rasa sakit yang telah menekan selama berminggu-minggu perlahan digantikan rasa kekuatan dan keberanian. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya, konfrontasi nyata dan kemungkinan keputusan drastis terhadap Randy, adalah taruhan besar. Tekanan batin itu masih ada, tetapi kini ia bercampur dengan tekad yang tak bisa diabaikan. Annie siap menegakkan martabat dan harga dirinya, meski harus menghadapi risiko terbesar dari konflik ini. Malam itu, Annie duduk sendiri di ruang kerjanya, menatap dokumen yang telah diserahkan. Ia tahu langkah drastis akan diambil besok, dan tekanan batin yang menumpuk sekarang akan berubah menjadi ujian nyata bagi keberanian dan ketegasannya. Dalam hati, ia merasakan ketegangan bercampur harapan. Rasa sakit telah berubah menjadi kekuatan, tetapi risiko yang ia ambil tetap tinggi. Kantor keluarga terasa mencekam sejak Annie memasuki ruang rapat pagi itu. Semua mata tertuju padanya, tetapi Annie menunduk sebentar, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Ia tahu hari ini adalah ujian terbesar, menghadapi Randy secara langsung, dengan fakta di tangannya, dan menegakkan batas yang selama ini diinjak. Randy duduk di seberang meja, wajahnya tegang. Sekilas ia tersenyum sinis, mencoba menyembunyikan rasa bersalah yang jelas terlihat bagi Annie. Dinda berdiri di samping Randy, mencoba menunjukkan kesan netral, tetapi Annie bisa membaca nada manipulatif di matanya, siap untuk ikut membela dan membalikkan keadaan. Annie menegakkan punggungnya, suaranya tenang tapi penuh tekad. Randy, ini semua sudah jelas. Aku tahu tentang hubunganmu dengan Dinda. Aku punya bukti yang lengkap, rekaman, pesan, dan catatan kronologis. Semua yang selama ini kau sembunyikan tidak bisa lagi kau tutupi. Randy menegakkan tubuhnya. Wajahnya memerah. Annie, kau terlalu berlebihan. Aku tidak pernah menyangka kau akan membawa hal ini ke ayah. Ini bukan soal perselingkuhan semata. Kau terlalu dramatis. Nada suaranya defensif, tetapi Annie bisa merasakan getaran marah yang berusaha menutupi rasa bersalahnya. Annie menatapnya tanpa berkedip. Ini bukan soal dramatis atau tidak. Ini soal kepercayaan, batas, dan harga diri. Aku tidak bisa terus dibohongi dan diperdaya. Aku tidak bisa diam lagi. Suara Annie mulai meninggi, tetapi tetap terkendali, menegaskan keberanian yang baru ia rasakan setelah dukungan ayahnya dan fakta yang ia kumpulkan. Dinda menyela, melangkah maju dengan senyum yang seolah manis namun menusuk. Annie, kau salah paham. Randy tidak berniat menyakitimu. Kau terlalu emosional. Kau membuat situasi ini menjadi lebih besar daripada yang seharusnya. Annie menarik napas panjang, menahan kemarahan yang ingin meledak. Ia menyadari ini adalah strategi Dinda, mencoba melemahkan posisinya dengan merendahkan emosi dan kecerdasannya sendiri.
Tetapi Ani tidak tergoyahkan. Dinda, ini bukan soal emosiku atau dramaku. Ini tentang fakta. Dan fakta berbicara. Aku tidak akan membiarkan manipulasi dan kebohongan menentukan apa yang benar atau salah di sini. Randy memukul meja dengan tangan telapak terbuka. Suara dentangnya menggema di ruangan. Ani, kau tidak bisa seenaknya menuduhku dan mempermalukanku di sini. Aku melakukan apa yang menurutku wajar. Kau yang terlalu mengekang. Ani merasakan darah mendidih, tetapi ia tetap mengatur kata-katanya. Ia menatap Randy dan menegaskan, Randy, yang kau sebut wajar adalah pengkhianatan dan manipulasi. Aku tidak bisa lagi menoleransi perilaku itu. Aku menuntut tanggung jawabmu, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai anak dan pegawai perusahaan keluarga. Pak Arif berdiri, wajahnya tegang, matanya tajam. Cukup. Semua orang harus sadar, ini bukan sekadar pertengkaran rumah tangga. Ini soal kepercayaan, tanggung jawab, dan integritas keluarga. Ani telah menunjukkan bukti yang tidak terbantahkan. Sekarang, bagaimana kalian akan menghadapi konsekuensinya? Suaranya berat, menegaskan bahwa semua pihak harus menanggung dampak dari tindakan mereka. Dinda mengangkat bahu, wajahnya menunjukkan frustrasi, sementara Randy menunduk sebentar, menelan ludah, mencoba mengumpulkan argumen. Tapi Ani bisa melihat celah di matanya. Randy mulai menyadari bahwa pembenaran diri dan egonya tidak lagi cukup. Ani merasakan tekanan batin yang luar biasa. Campuran takut menghadapi kemarahan Randy, lega karena akhirnya semua fakta berada di permukaan, dan marah karena pengkhianatan yang ia alami begitu nyata. Ia sadar, hari ini ia telah menegakkan batasnya, tetapi konsekuensi dari konfrontasi ini belum selesai. Setiap kata yang diucapkan, setiap reaksi yang muncul, akan menentukan langkah berikutnya. Pemecatan Randy, pertanggungjawaban Dinda, dan keseimbangan keluarga yang rapuh. Saat rapat itu berakhir, Ani berdiri tegak, napasnya berat tetapi hatinya lebih ringan. Ia menyadari satu hal, keberaniannya hari ini bukanlah akhir, tapi awal dari keputusan besar yang harus ia jalani. Tekanan batin itu masih ada, bahkan bertambah intens karena risiko yang akan datang lebih tinggi. Ia tahu langkah berikutnya adalah titik balik sejati, pilihan yang bisa memengaruhi rumah tangga, perusahaan, dan harga dirinya selamanya. Di luar ruangan rapat, Ani menatap jendela kantor, melihat cahaya sore masuk perlahan. Tekanan batin itu terasa menekan dadanya seperti gelombang yang siap menghantam kapan saja, tetapi Ani merasakan energi baru. Ia siap untuk menegakkan martabatnya, walau risiko yang dihadapi lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, ruang rapat keluarga terasa tegang. Cahaya matahari menembus jendela besar, tetapi kehangatan itu tidak sampai menyentuh hati Ani. Ia berdiri tegak di samping ayahnya, Pak Arif, menatap Randy yang duduk di seberang meja dengan wajah memerah dan mata yang penuh kemarahan serta rasa bersalah. Dinda berdiri di dekat Randy, wajahnya menipu dengan senyum tipis yang tidak bisa menutupi kegelisahan. Pak Arif menarik napas panjang, menatap putrinya, lalu Randy. Randy, suaranya berat dan penuh ketegasan. Kepercayaan yang kau langgar bukan sekadar pribadi. Ini tentang integritas perusahaan dan keluarga. Aku tidak bisa membiarkan hal ini berlanjut. Mulai hari ini, kau resmi diberhentikan dari perusahaan. Randy menegakkan tubuhnya. Wajahnya memerah karena amarah dan malu. Apa? Kau tidak bisa. Ini perusahaan keluarga. Ayah, aku telah bekerja keras. Suaranya pecah. Nada defensif bercampur penyesalan. Ani bisa melihat ego Randy mencoba membela diri, tetapi setiap kata yang keluar terasa rapuh di hadapan bukti yang sudah tak terbantahkan. Dinda menggigit bibir, mencoba ikut campur. Pak Arif, mungkin ini bisa diselesaikan tanpa harus sampai dipecat. Ani, kau bisa memahami, kan? Randy hanya melakukan kesalahan. Senyum tipisnya berusaha menenangkan, tapi Ani bisa merasakan niat manipulatif yang jelas. Mencoba membalik situasi untuk melemahkan posisi Ani. Ani menatap Dinda sejenak, lalu matanya kembali ke Randy.
Suaranya tenang, tapi tegas dan tebal dengan tekad baru. Tidak, Dinda. Ini bukan sekadar kesalahan biasa. Ini soal kepercayaan, harga diri, dan batas yang harus ditegakkan. Aku tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini dibiarkan begitu saja. Randy menunduk, menelan ludah, suara marah bercampur patah hati. Ani, aku menyesal. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku bisa berubah. Kita bisa memperbaiki semuanya. Namun Ani bisa melihat bahwa kata-kata itu datang terlambat. Terlambat untuk menebus semua luka yang ia rasakan. Ani menarik napas panjang, merasakan campuran sakit dan lega yang luar biasa. Sakit karena pengkhianatan yang ia alami begitu dalam. Lega karena akhirnya batas dan harga dirinya ditegakkan, dan kekuatan baru mulai muncul dari dalam dirinya. Ia sadar, keputusan untuk menegakkan kebenaran bukan sekadar soal Randy atau Dinda, tetapi soal dirinya sendiri, kemampuannya menentukan hidup, batas, dan martabat. Pak Arif menatap Randy sekali lagi, tegas. Aku berharap kau benar-benar memahami kesalahanmu dan konsekuensinya. Pemecatan ini bukan hukuman semata, tapi peringatan bahwa integritas dan kepercayaan tidak bisa digadaikan. Randy menunduk. Wajahnya memerah karena amarah yang tak bisa ia ungkapkan dan rasa bersalah yang mulai menekan. Ia mengangkat bahu perlahan, menatap Ani sejenak dengan mata yang penuh pertanyaan dan penyesalan. Namun Ani tetap tegas, menahan gelombang emosi yang ingin ia lepaskan. Ia tidak bisa lagi mengizinkan siapapun memengaruhi batas yang telah ia tetapkan. Dinda terlihat semakin frustrasi, langkahnya tertahan, dan senyum tipisnya memudar. Ani bisa merasakan kemenangan kecil dalam menghadapi manipulasi sosial, tetapi juga sadar bahwa konflik emosional belum sepenuhnya selesai. Tekanan batin masih ada, tetapi kini ia bercampur dengan energi keberanian dan kemampuan untuk bertindak. Ani duduk di kursinya, menarik napas panjang. Tubuhnya lelah, tetapi hatinya terasa lebih ringan. Semua ketegangan, kebohongan, dan pengkhianatan yang menumpuk selama berminggu-minggu kini mulai menemukan ujungnya. Ia merasakan pelepasan emosi, sakit, marah, dan takut mulai mencair menjadi kekuatan yang mendorongnya maju. Namun Ani tahu, langkah berikutnya tetap berisiko. Pemecatan Randy bisa menimbulkan dendam, pertengkaran lebih besar di luar perusahaan, atau bahkan gangguan dari Dinda yang mungkin mencoba manipulasi baru. Tekanan batin itu masih menempel, berbeda dari sebelumnya. Ini bukan ketakutan pasif, tetapi kewaspadaan aktif yang mengharuskan Ani tetap bijaksana dalam setiap langkah. Di luar jendela, cahaya sore mulai meredup, membiaskan bayangan panjang ke lantai. Ani menatapnya, merasakan kombinasi lega, sakit, dan kekuatan yang anehnya memberi keberanian baru. Ia tahu keputusan drastis hari ini telah membuka jalan bagi dirinya untuk menentukan arah hidupnya, harga diri, dan batas yang selama ini diinjak. Namun, tekanan batin yang muncul dari konsekuensi keputusan itu, dari rasa sakit, pertengkaran, hingga potensi gangguan baru, membuatnya sadar bahwa perjuangan ini belum benar-benar selesai. Ani menutup mata sebentar, menelan napas, dan bersiap untuk menghadapi risiko yang mungkin datang esok atau lusa. Tekanan batin kini bukan hanya tentang luka masa lalu, tetapi juga tanggung jawab untuk mempertahankan keberanian dan martabatnya sendiri. Ia sadar, malam ini adalah puncak emosi, tapi langkah nyata besok akan menjadi ujian sesungguhnya. Pagi itu Ani membuka jendela apartemennya, menarik napas panjang dan merasakan udara segar masuk ke paru-parunya. Setelah berminggu-minggu menghadapi pengkhianatan, konfrontasi, dan keputusan yang menegangkan, hari ini terasa berbeda. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan, bukan karena luka hilang, tetapi karena ia mulai belajar mengelolanya, menata hidupnya sendiri, dan menyadari kekuatan yang selama ini terpendam. Sejak pemecatan Randy dari perusahaan, Ani mulai menata hidupnya dengan cara yang lebih mandiri. Ia kembali aktif di pekerjaannya, bukan sebagai pendamping suami, tetapi sebagai individu yang memiliki tujuan dan harga diri sendiri. Tiap langkahnya terasa pasti, setiap keputusan tidak lagi bergantung pada pengakuan atau persetujuan orang lain. Ia belajar mempercayai dirinya sendiri,
Memahami bahwa keberanian bukan berarti bebas dari rasa takut, tapi mampu bertindak meski takut itu ada. Pak Arif sesekali menghubungi Ani untuk memberi dukungan moral. "Aku bangga padamu, Ani. Kau telah menunjukkan keberanian yang tidak semua orang miliki," ucapnya melalui telepon pagi tadi. Kata-kata itu menenangkan, tetapi lebih dari itu, menguatkan Ani bahwa harga diri dan martabatnya tidak lagi tergantung pada Randy atau siapapun yang pernah mencoba menginjaknya. Randy sendiri telah menjauh. Ia mencoba menyesali dan memperbaiki kesalahan, tetapi Ani tidak lagi mencari pengakuan atau pengampunan darinya. Sisa luka yang ia rasakan, kecewa, marah, dan rasa sakit karena pengkhianatan, tidak hilang sepenuhnya, tapi kini ditempatkan dengan rapi di dalam dirinya sebagai pengingat dan pelajaran, bukan beban yang mengendalikan hidupnya. Dinda pun terlihat mulai mengendur, kehilangan kekuatannya untuk memanipulasi. Ani menyadari bahwa kekuatan terbesar bukan berasal dari membalas dendam atau berdebat, tetapi dari ketegasan, konsistensi, dan kemampuan menegakkan batas. Ia belajar bahwa harga diri tidak bisa diganggu oleh ego dan manipulasi orang lain. Hari itu Ani duduk di mejanya, menatap dokumen dan catatan harian yang ia tulis untuk menata rencana masa depan. Ia menulis dengan hati yang tenang, merencanakan langkah karir, pengembangan diri, dan hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarnya. Setiap kata yang ia tulis terasa seperti batu fondasi yang membangun dirinya kembali menjadi Ani yang utuh, mandiri, dan mampu menentukan hidupnya sendiri. Meski hatinya kadang tergelitik rasa sakit lama, Ani merasakannya sebagai pengingat, bukan penghalang. Ia menyadari bahwa masa lalu adalah bagian dari siapa dirinya sekarang, tapi bukan penghalang untuk bahagia dan mandiri. Tekanan batin yang dulu membuatnya ragu dan takut kini berubah menjadi energi untuk melangkah maju, energi untuk mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya sendiri, tanpa harus takut akan manipulasi atau pengkhianatan. Sore itu Ani keluar dari apartemennya, berjalan menyusuri taman kota. Angin menyapu wajahnya. Matahari sore memantul lembut di jalan setapak. Ia berhenti sejenak, menatap anak-anak yang bermain, pasangan yang tertawa, orang-orang yang menjalani hidup mereka. Ani merasakan sesuatu yang baru, damai yang berasal dari ketegasan dirinya sendiri, dari keberanian untuk menegakkan batas, dan dari kemampuan untuk memilih masa depan yang ia inginkan. Di hatinya, Ani tahu bahwa setiap keputusan yang ia ambil sejak awal, dari mengumpulkan bukti, menghadapi Randy, menegakkan batas, hingga menerima dukungan ayahnya, adalah jalan panjang menuju kebebasan emosional dan harga diri yang utuh. Namun Ani juga sadar, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Hidupnya masih penuh pilihan dan risiko. Bagaimana ia mempertahankan batas, menghadapi orang-orang baru, dan menjaga harga diri tetap utuh adalah ujian yang akan datang. Sambil tersenyum tipis, Ani menatap langit senja yang mulai gelap. Ada ketenangan, ada rasa lega, dan ada kekuatan baru yang mengalir di dirinya. Ia tahu luka tidak akan hilang sepenuhnya, tetapi ia siap menghadapi hari esok dengan keberanian, kemandirian, dan keyakinan bahwa dirinya pantas dihormati. Tekanan batin masih ada, tapi kini bukan beban, melainkan alat untuk menguatkan dirinya menghadapi masa depan. Ani melangkah maju, mantap, dan tahu bahwa hidupnya kini sepenuhnya miliknya sendiri. Jika kisah Ani menginspirasi atau membuatmu ikut merasakan emosinya, klik like. Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Apa yang paling menyentuh dari perjalanan Ani menghadapi pengkhianatan dan membangun dirinya kembali?